Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum rapat paripurna ke-18 dilanjutkan, saya persilakan saudara sekretaris Dewan untuk menyampaikan rekapitulasi kehadiran para anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat penting lainnya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya melaporkan bahwa dari 75 orang anggota Dewan yang terhormat, pada saat ini sudah hadir 40 orang, tidak hadir karena izin 12 orang, masih ditunggu kehadirannya 23 orang. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, 24 Agustus 2016. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, nomor 160-2 sifat penting, lampiran tidak ada hal izin tidak menghadiri rapat paripurna 18 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Gubernur Sumatera Selatan mohon izin untuk tidak dapat menghadiri rapat paripurna 18 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dimaksud. Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut menjadi pembicara pada High Level Meeting for the Bond Salon 2016 yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2016 di Panama, Amerika Latin. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf dan untuk acara dimaksud akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas kerjasama yang baik. Diucapkan terima kasih. Gubernur Sumatera Selatan Haji Alek Nurdin, ditandatangani. Tembusan yang terhormat Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Palembang. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skor saya cabut dan rapat paripurna ke-18 pembicaraan tingkat pertama dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat yang terhormat Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Saudara para asisten serta staf ahli Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Inspektur Provinsi, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, serta pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang terhormat Saudara para tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Ketua KPU, KPID dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan insan pers baik media cetak maupun elektronik, hadirin dan para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari yang baik ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini
dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan selawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang beriman seperti kita yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan jadwal rapat paripurna ke-18 pada hari ini dengan agenda mendengarkan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016. Saudara Wakil Gubernur rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan telah disampaikan pidato penjelasan Saudara Gubernur Sumatera Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 pada tanggal 23 Agustus 2016 yang lalu, sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 3 huruf A angka 2 peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka kepada fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pokok-pokok pikiran, himbauan, dan pertanyaan-pertanyaan demi untuk kesempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 dalam acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini. Penyampaian tanggapan pokok-pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat sangat penting dalam rangka menciptakan kesamaan pandangan dan pendapat demi kesempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016. Pimpinan yakin fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan pemandangan umumnya. Untuk itu, dipersilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikannya, dimulai dari fraksi PDI Perjuangan sebagai pembicara pertama. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap penjelasan Gubernur Sumatera Selatan tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Pimpinan BUMN, BUMD Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Tenaga Ahli
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Saudara Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Rekan-rekan dari media cetak dan elektronik yang kami banggakan, hadirin rapat paripurna yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkan kami mengajak kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat-Nya, terutama atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir dalam rapat paripurna ke-18 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun sidang 2016 pembicaraan tahap 2 dengan agenda penyampaian pemandangan umum praksi-praksi terkait dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Dari berbagai kondisi objektif dan perkembangan atas pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2016, maka fraksi PDI Perjuangan dengan berbagai data yang kami terima menilai bahwa benar-benar adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dipecahkan dan dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen kerakyatan pemerintah atau pihak eksekutif. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang terlihat di dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 yang telah kita sahkan tahun 2015, menurut fraksi kami memerlukan perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terutama mencakup dengan kebijakan pembiayaan. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa target pendapatan daerah dari kelompok pendapatan asli daerah hendaklah dikaji dan ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, di mana potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, objek penerimaan, serta rincian objek penerimaan di dalam upaya mencapai target peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kemudian penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi, pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pungutan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan layanan tetap harus ditingkatkan dan dijaga. Terkait dengan estimasi naiknya pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pihak eksekutif, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang positif terhadap hal tersebut. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Terkait dengan agenda sidang paripurna ini,
maka izinkan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. 1. Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan, dikarenakan tujuan perusahaan daerah didirikan adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenaga kerjaan daerah. Maka fraksi PDI Perjuangan menganggap perlunya pengembangan yang lebih baik dari badan usaha milik daerah. Kepada Saudara Gubernur yang kami hormati, dimohonkan penjelasannya. 2. Mengenai hutang pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemerintah daerah kabupaten kota, fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar hal tersebut menjadi prioritas. Kepada Saudara Gubernur yang terhormat, kami mohon penjelasannya. 3. Terkait dengan penghelatan Akbar Asian Games yang akan berlangsung di Kota Palembang, fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar adanya kepastian peraturan di dalam persiapan kegiatan tersebut. Fraksi kami mengharapkan agar pihak eksekutif dapat memastikan kegiatan tersebut dapat dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga di kemudian hari tidak menjadi beban anggaran daerah. Kepada Saudara Gubernur yang kami hormati, dimohonkan penjelasannya. 4. Terkait dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar peraturan daerah yang telah kita susun bersama dapat diuji di lapangan. Terkait hal tersebut, kepada Saudara Gubernur yang kami hormati, dimohonkan penjelasannya. 5. Mengenai kerjasama pembangunan rumah sakit Ernaldi Bahar, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan sudah sejauh mana progres kemajuan pengerjaannya, mengingat ada tahapan-tahapan pelaksanaannya yang seyogyanya harus dikomunikasikan dengan DPRD. Kemudian juga terkait dengan pembangunan Pasar Cinde, di mana sudah dilakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Magma Betum. Sudah sejauh mana progres kerja dari rencana pengembangan kerjasama tersebut? Terkait hal tersebut, kepada yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Selatan, dimohonkan penjelasannya. 6. Mengenai realisasi Pergub nomor 4 tahun 2013 tentang tambahan penghasilan pegawai dan juga sudah ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur nomor 762 KPTS BKD 2014 tentang petunjuk teknisnya. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar hal tersebut dapat segera direalisasikan karena hal ini dapat berdampak kinerja pegawai. Kepada Saudara Gubernur yang kami hormati, dimohonkan penjelasannya. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Dalam konteks mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang kita cintai ini, kami sangat mengharapkan adanya alat ukur yang signifikan di dalam mengukur capaian tujuan dan target yang diinginkan dari program-program yang disusun. Artinya, pihak eksekutif dan legislatif harus saling membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya. Tentunya dapat mencapai iklim inovasi dan kreatif di dalam menyusun program-program yang akan dilakukan. Demikianlah pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini kami sampaikan.
semoga hal ini dapat menjadi masukan yang positif bagi kita semua. Kesemua ini adalah demi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai. Kami atas segala kekurangan dan kehilapan dan perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, 25 Agustus 2016, Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua MA Gantada SHM Hum, Sekretaris Robi Budi Puruhita SE, Pelapor Hajah Tina Malinda SE MSI.